Dulu pertama tanam itu ada sekitar berapa pohon, Pak? 30 pohon awal-awal beli. 30 pohon beli. Iya. Terus sisa berapa sekarang? Yang sekitar 6 pohon ini sisa. Dari 30 itu ya? Dari 30 itu. Kenapa kita banyak nggak merekomendasikan? Satu, memang di persentase buah yang akan kemungkinan dia Buah jantannya. buah jantan atau nggak normal. Yang kedua juga produktivitasnya, Pak. Iya. Produktivitasnya alpukat Kuba itu nggak terlalu banyak. Jauh sekali, apalagi jika kita bandingkan dengan alpukat Sap 034 itu jauh sekali. Fokusnya kenapa alpukat? Ya karena alpukat nilai komersinya tinggi, kemudian saya kira perawatannya lebih mudah. Betul. Dulu juga pernah durian, banyak beli 6 batang, mati 6-nya. 6-nya mati. 6-nya mati gitu. Masih oke. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kita bersama Pak Sugeng. Iya. Pak Sugeng, ini lokasi di mana Pak Sugeng? Di Desa Larangan, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Kecamatannya Tambak Romo, desanya Larangan. Iya. Ini Kabupaten Pati. Masih satu kabupaten dengan Pak Yanuar, tapi beda kecamatan. Ini itu masuknya kecamatan yang Pati bagian selatan ya. Iya, selatan. Kalau Pak Yan itu ikutnya kan utara ya. Iya. Dan alhamdulillah kita berkesempatan ke sini. Pak Sugeng ini sebenarnya sudah hampir 2 tahun lalu ke tempat kami untuk beli bibit. Iya. Dan sudah ditanam. Dan kali ini karena beliau ada perluasan, akhirnya mau tanam lagi. Dan sebelum itu sebenarnya kita mau nanti di video kali ini mau mereview buah alpukat Kuba. Sembari kita nanti melihat seperti apakah alpukat Kuba, karena Pak Sugeng di sini juga tanam alpukat Kuba ya Pak? Ada Kuba. Berapa pohon ini ya Pak? Ada 5 pohon. Usianya berarti 1,5 tahun tadi ya? 1,5 tahun. Iya. Di November 2024 tanamnya. November 2024 ya. Nggih. Dan pernah mencicipi alpukat alpukat Kuba? Belum pernah. Belum pernah. Kalau yang ini alpukat Kuba, kemarin juga Sap, ini alpukat Sap. Yang keduanya ini dari 600 tapi Pak. Oh, dari 600 mdpl. Kalau Pak Sugeng dulu pernah icip yang di Pak Yan ya. Pak Yan ya. Yang itu Sap cuma 034. 230 mdpl. 23. Semoga rasanya tetap enak. Tapi kalau saya sih tetap optimis rasanya pulen. Iya. Tapi mungkin pulennya lebih pulen yang dari Pak Yan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini alpukat Kuba. Saya juga baru pertama kali icip yang dari 600. Oh iya. Nanti kita cari tahu atau kita ulik lebih dalam seperti apa alpukat Kuba ini. Dan kalau boleh tahu untuk kebun Pak Sugeng ini berarti total ada berapa pohon? Yang sudah tertanam ini sekitar 110 pohon. 110 pohon. Ya. Rencana perluasan lagi tanam? Yang mau ditanam lagi ini 130 pohon. 130 pohon. Dan 130 pohon ini mungkin di 4 bulan ke depan tanamnya Pak ya? Iya. 4 bulan Menunggu musim hujan dulu. Menunggu musim hujan dulu. Iya. Tapi dari sekian ini yang sudah ditanam ada yang sudah berbuah Pak? Ada yang sudah berbuah, ada 2 pohon yang sudah berbuah. Karena itu memang tahap pertama dulu ya? Ya, awal-awal tanam dia. Awal tanam. Iya. Usia sekitar? Ya 3-4 tahunan lah. 3-4 tahun. Iya. Yang konon ternyata tadi cerita banyak. Dulu pertama tanam itu ada sekitar berapa pohon Pak? 30 pohon awal-awal beli. 30 pohon beli. Iya. Terus sisa berapa sekarang? Yang sekitar 6 pohon ini sisa. Dari 30 itu ya? Dari 30 itu awal-awalnya. Itu mungkin bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman. Akhirnya bisa jadi 6 itu kenapa Pak? Karena pengairannya kurang, karena nggak fokus kan. Jangkauan airnya yang di sana itu cukup jauh. Iya, cukup jauh. Jadi ya akhirnya nggak kerawat semua gitu. Dan itu apalagi ini lokasi di berapa mdpl Pak? Di sini kurang lebih sekitar 30 mdpl. Jadi bagi teman-teman memang tantangan ketika mau tanam alpukat di dataran rendah yang harus diperhatikan adalah air. Baik itu air yang berkecukupan
atau juga air yang juga jangan terlalu berlebih. Nanti kita shoot. Ini Bapak menggunakan pipa PVC ya? PVC ya. Ukuran berapa Pak ini? Ukuran setengah in. Setengah in. Iya. Dan sudah di masing-masing titik ada titik keluarnya ya? Ada, masing-masing pohon ada keluarnya semua. Jadi nggak harus yang buka nutup. Nggak usah. Jadi ini sekali buka. Ini kalau yang kecil kayak gini semuanya nih biasanya setengah hari sudah aman itu. Oh gitu. Nah, jadi tinggal 2 atau 3 hari. Kalau pas panas kayak gini 2-3 hari sekali. Oh, tapi kalau ternyata panas banget masih kurang, biasanya kita bikin 3 blok. Jadi nyiramnya per blok, kerannya kita buka lebih gede. Pernah hitung Pak, itu kira-kira sekali keluar itu satu pohonnya dapat berapa liter? Satu pohonnya itu kurang lebih mungkin sekitar, kalau setengah hari itu kurang lebih sekitar 20-an liter. 20-an liter ya? 20 liter. Satu pohon? Satu pohon. Dan itu diberikan setiap 2-3 hari sekali? 3 hari sekali, tergantung kita liatin pucuknya. Kalau kayaknya udah agak lemes, sudah kita buka lagi gitu. Dan alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus teman-teman. Memang ada 1-2 wajar, seperti cerita tadi Pak Sugeng, itu ada satu pohon yang sampai 3 kali diganti satu titik itu ya? Iya, satu titik. Satu titik itu 3 kali diganti karena diganti pertama pas penanaman pertama itu stagnan. Iya, terlalu dalam. Oh, nanamnya terlalu dalam. Nanamnya, jadi kita namanya ngupah kan Pak, suruh orang ya, kita nggak kontrol. Nah, ternyata setelah dilihatin kok pertumbuhannya lambat, kita gali ternyata nanamnya terlalu dalam. Padahal kalau di daerah sini udah kita instruksikan untuk sistem busut. Cuman yang nanamnya namanya orang banyak, kadang-kadang Oke. Itu akhirnya dipindah, akhirnya dicabut, pindah ke planter bag sana. Ternyata ganti planter bag bagus. Oh iya. Ganti bibit baru. Yang kedua juga sama, kurang bagus. Ya, kalau yang kedua saya nggak tahu kemarin mbahnya yang angkat. Ini yang ketiga sekarang yang ini. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah setelah yang ketiga ini pertumbuhannya bagus meskipun airnya terlambat daripada yang lain. Iya, pertumbuhannya agak terlambat. Karena memang udah itu sama-sama Kuba ya. Sama-sama Kuba. Sama ini kan jauh. Tapi itu pas belinya sama ukurannya ya? Sama, barengan itu. Cuman yang Kuba yang ditanam di sebagai sulaman ini sebelumnya di polybag. Oh, polybag. Untuk cadangan kalau ada yang mati nantinya. Lama berarti di polybag itu, Pak? Lumayan lama. 6 bulanan lebih kayaknya itu. Betul. Nah niki sing diangkat 3 kali niki tanahnya niki. Jadi sing niku wau sing teng pot, tanah pertama niku. Diangkat, diganti, kedua diangkat mulai niki sing ketiga niki. Niki Kuba mboten salah niki. Oh, di lokasi yang sama niki. Tapi nah niki pun nganu pun sehat. Niki sing ketiga niki pun rodok mulai sehat. Nggih. Nah riyen niku sing pertama memang tanamnya di bawah. Oh, mboten dibal busut ya. Nggih, sing kadang-kadang kan meseni tiyang anem. Nggih. Kadang-kadang dinonoi dhuwur tapi jerone ambles. Jenengan sias beto gunting. Pruninge guntingnya ketinggal ya. Mboten napa sing alit iki. Saged. Nggih. Dadi nek kula sementen iki pun mboten napa di pruning nggih. Oh, nggih. Dadi nek karakternya napa Kuba niku kan memang percabangannya dia agak panjang, tidak bisa seperti aligator, Miki yang dia rapet ngoten niku dia bisa bentuk sendiri. Tapi nek Kuba mending Mas, misal ngeten iki bagian pucuk yang tengah dipotong mawon. Oh. Ini kan pun agak panjang. Harapannya kan rapet agak ngubah ngoten niku. Niki ketika kita potong yang 3 gede ini nanti nyusul dari langsung cabang 3. Oh, nek satu tok nanti tinggi. Nah, cuman kalau motong ini kan posisinya ke atas ya, menghadap ke atas. Nek sakit miring. Oh. Biar nggak dipakai anu ya. Ben airnya nggak ngedon. Nah, niki ternyata memang rata-rata ada. Ada kathah ngeten iki. Mulai disemprot niku mawon. Oh. Niki pun do keluar niki. Oh. Ularnya pun do keluar. Sebenarnya dia nggak yang mematikan pohon, tapi nanti akhirnya godongnya udah coklat-coklat ngeten kita. Dilihatnya kurang bagus akhirnya. Tampilannya kurang bagus. Niki tapi dulu mungkin sempat stagnan. Batangnya tua banget. Niki dulunya sebelum di sini ditaruh di sana di pot. Oh, di pot. Berarti pertumbuhannya agak lama ya memang. Untuk cadangan lah. Berarti nanti kalau ada mati, nah ternyata di sini susah hidupnya. Akhirnya diambil ini tanam ke sini. Yang di sana subur. Oh, betul. Tapi niki dilihat dari cabangnya pun hijau. Niki kan gede hijau sangat. Niki pertumbuhannya udah sehat. Kalau yang ini memang dulu sempat stagnan, kita nunggu sing niki. Berarti normal niki, nggak perlu diangkat lagi. Ini yang ketiga nih soalnya. Yang ketiga. Diangkat di tanah yang ini yang ketiga. Kemarin Pak Sugeng datang ke tempat kami, salah satu varietas yang cukup kami rekomendasikan adalah
TA21 ya Pak ya? TA21 ya. Dan kebetulan di kebun kami juga ada yang sedang berbuah, dan Pak juga melihat, oh ini seneng karena Ya. buahnya cukup banyak. Banyak lebat sekali Lebat itu malah sekali. lentilnya ya. Dan memang dari beberapa pengalaman, Kuba ini tidak terlalu kami rekomendasikan di dataran rendah, dan Ya. kami juga sudah sampaikan ke Pak Sugeng, tapi karena Pak Sugeng juga pengen ya, Iya, pengen nyoba. akhirnya juga tanam Kuba. Salah satu juga yang Pak Sugeng pengen tanam waktu itu SAP 034. 134. Tapi Cuman kurang rekomendasi kemarin itu kan. betul. Nah, ini nyoba lagi nih. Tetap pengen nyoba Tetap karena pengen memang nyoba tapi nggak banyak. nggak banyak. Ada berapa pohon berarti Pak nanti SAP-nya? Yang ini tadi pesan cuma 2 pohon Dua aja. pohon ya. Untuk apa ya? Untuk koleksi aja gitu. Untuk tambah penasaran. Iya. Dan karena memang sebenarnya enak teman-teman. SAP di dataran 30 mdpl itu sangat enak, dan Kuba di 30 mdpl itu sangat enak. Cuman memang seperti yang sering kami sampaikan, tantangannya adalah ada buah yang tidak normal atau orang bilang buah jantan, dan itu cukup tinggi persentasenya ketika di dataran rendah. rendah ya, Meskipun buahnya atau varietas yang ditanam juga bermacam-macam. Iya. Ini kan juga macam-macam ya, ada beberapa varietas. Iya. Dan salah satu karakteristiknya seperti ini Pak. Oh. Ini alpukat Kuba ketika dia sudah tua atau sudah matang, Gelap dia akan warnanya. berwarna ungu kegelapan. Tapi tidak segelap alpukat Nicol. Kalau Iya. alpukat Nicol itu benar-benar seperti ini yang ungu kehitaman Iya. gitu. Tapi kalau saat petik itu Kuba tetap hijau. Lah kalau Nicol ketika saat petik itu dia sudah ada semburat keunguan di separuh ke atas. Dan coba kita belah Iya. seperti apakah rasanya. Paling kita timbang beratnya sekitar 450, hampir 500 gram. Tampilan luarnya menarik ini. Menarik. Tapi juga Lain ada dari yang tantangan lain. Pak. Iya. Karena beberapa konsumen yang tidak terlalu familiar dengan alpukat, kadang melihat alpukat matangnya seperti ini dikiranya busuk. Iya, dikira udah jelek. Dikiranya udah jelek. Woi. Wis, mantap ini warnanya nih. Ini kuningnya. maju dulu nggak apa Mas? Kuningnya nih kuning yang seger ini. Kuning banget ya. Iya, mantap. ini. Padahal ini di 600 mdpl. Biasanya di 600 mdpl kuning alpukat itu susah untuk dapat kuning. Dapat sekuning kuningnya. ini. Kelihatan kuning Mas? Oke. Iya. Monggo diicipi coba Pak. Saya juga penasaran. Iya nih, mantap ya. Monggo. Dari warnanya aja. Dan memang karakter dari alpukat Kuba itu dia kuning. Kok kuning? Oval. Selain dagingnya berwarna kuning, bentuknya oval lah. Jika teman-teman amati, bijinya itu juga dia oval memanjang. Oval. Ini salah satu ada juga Pak dalam beberapa literatur. Kenapa ada buah yang dia tidak normal? Itu ternyata rata-rata terjadi di biji yang dia nggak bulat. Miki itu bijinya bulat. Iya. TA21 bijinya bulat. Dan untuk yang buahnya oval, bijinya oval seperti ini, rata-rata nanti ada kemungkinan besar tidak normal atau buah jantan. Itu yang mengakibatkan Kuba banyak yang buah kecil-kecil, Terutama MDPL rendah mungkin terutama mdpl rendah, karena memang di rendah itu ada panasnya kan lebih ekstrim dibanding Iya. yang tinggi ya. Itu ya. Suhunya lebih Dan panas. tidak semua buah yang panjang atau oval itu buahnya juga panjang. Ada juga buah yang seperti khas itu buahnya bulat Pak. Iya. Bijinya bulat, padahal buahnya agak oval. Agak oval. Iya. Iya. Coba monggo Pak dicicipi Pak. Oke nih. Ini dari warnanya udah menarik. Warnanya menarik. Kulitnya dikupas juga Bisa ya. bisa. Udah. Mantap nih rasanya nih. Ini baru pertama kali icip Baru alpukat pertama Kuba ya? kali. Pertama kali. Nah, Aroma alpukatnya ada, sensasi gurihnya dapat, tapi memang di pulennya kurang. Dia lebih lembut, nah lembut. nggak yang lengket. Iya. Lengketnya agak kurang ya. Kalau lengketnya lebih lengket Sap ya? SAP 034. Tapi kalau untuk rasa masuk, ini untuk buah meja enak. Bukan yang berair tapi lebih ke lembut. Jadi dia nggak yang lengket, nggak yang pulen juga di 600 mdpl. Pulennya agak kurang kalau yang Agak kurang. MDPL tinggi ya. Betul. Tapi sebenarnya yang menjadi kenapa kita banyak nggak merekomendasikan, satu memang di presentase buah yang akan kemungkinan dia
Buah jantannya. Buah jantan atau nggak normal. Yang kedua juga produktivitasnya, Pak. Iya. Produktivitasnya alpukat Kuba itu nggak terlalu banyak. Jauh sekali, apalagi jika kita bandingkan dengan alpukat Sub 034 itu jauh sekali. Masih lebih produktif yang ini ya. Betul. Sub 034 ya. Jauh, Pak. Dengan alpukat Sub 034 jauh. Mantap ya, tampilannya panjang-panjang. Ini sebenarnya bisa dikonsumsi, tapi memang alpukat Sub 034 itu, Pak, beberapa kali kita coba. Ini ketika kita sentuh, ini karena memang jenis alpukat panjang, teman-teman. Jenis alpukat panjang itu memang agak, meskipun ada sedikit, jadi ujung sama yang ujung itu biasanya nggak bareng. Matangnya beda. Ini memang udah nggak mendal, tapi yang bawah masih mendal. Masih mendal. Lah ini yang menjadi beberapa kemarin ada konsumen juga kok ada pahitnya. Lah kalau alpukat Sub 034 kami sarankan bener-bener mateng. Oh iya. Ciri-cirinya nggak sampai, dia memang empuk, tapi dari ujung sampai ujung juga empuk, tapi nggak sampai kulitnya itu hitam. Coklat atau hitam. Kalau itu berarti kebablasan. Udah terlalu busuk malah nanti takutnya. Jangan sampai nunggu seperti ini ya. Betul. Jangan sampai nunggu warnanya jadi ungu seperti ini. Itu berarti sudah busuk, sudah kelewat. Tapi kalau ini ketika di alpukat Miki atau alpukat Kuba, empuk yang seperti ini sudah matang. Tapi masih akan ada aftertaste manis di sini. Iya. Ketika kita cek, apalagi di sini bagian ini belum matang. Tapi amannya alpukat Kuba, alpukat Sub ini, Pak, kita pernah beberapa kali coba. Misal di sini matang, Pak ya, ini belum ya. Kita potong, terus ini kita konsumsi, yang ini kita peram lagi, masih bisa. Masih bisa, enggak yang busuk. Iya. Jadi katakan segini kok matangnya sudah off ripe ya, takut kebablasan matangnya. Sedangkan yang sini kok masih belum terlalu, potong aja nggak apa-apa, dimakan bagian ujung. Betul, itu masih aman. Tapi saya kira ini masih besok baru siap dikonsumsi. Oh ya. Untuk alpukat Sub 034. Mungkin dari alpukat Kuba seperti ini buahnya, dan rasanya kalau di 600 mdpl pulennya kurang, tapi untuk gurihnya masuk. Manisnya sedikit aja, tapi gurihnya kerasa sekali dan dia lembut. Kuningnya juga sangat cakep. Kalau dari Pak Sugeng ini nanti penjualan buahnya gimana, Pak, rencana? Kita fokus utama yang penting tumbuh dulu, sehat dulu, hasilnya muncul dulu. Kalau masalah penjualan, insya Allah kalau kita ada pasti laku. Siap. Banyak sih, karena selain di sini, karena kita di Palangkaraya sendiri itu konsumsi alpukatnya cenderung kurang terus. Jadi kita punya usaha dekat dengan orang jualan buah. Nah, saya sering beli buah itu nggak setiap waktu ada standby alpukat di sana. Jadi alpukat di Palangkaraya cenderung masih kurang di sana. Apalagi alpukat premium. Oke. Masih kurang. Paling ada itu juga yang paling Miki, Alligator, atau mungkin Markus, itu aja. Yang lainnya gini nggak bakalan ada. Belum pernah ketemu. Selama 10 tahun lebih di sana dulu pernah ketemu. Betul. Karena memang ini juga rata-rata masih di end user ya, belum sampai ke pedagang buah. Dan berarti kalau untuk kebun alpukat di Palangkaraya ada sebenarnya pohon alpukat, katakan. Di sana pohon alpukat belum banyak. Nah, karena di sana kan tanahnya cenderung asamnya kan tinggi. Asamnya tinggi, jadi kalau nanam, saya udah ada nanam juga, nyoba gitu. Hasilnya kurang bagus. Perawatannya harus ekstra. Pupuk itu kalau lebih dari 3 bulan nggak dikasih ya pertumbuhannya mandek ya. Bahkan kadang-kadang bisa kuning daunnya. Oh gitu. Nah, di tempat di tempat daerah saya ada sih, di daerah yang lain yang lebih bagus ada, tapi jauh dari kota gitu. Oke. Belum banyak. Dan salah satu alasan yang kenapa akhirnya Pak Sugeng menanam alpukat itu, atau ada alasan lain, Pak? Alasan untuk nanam alpukat ini yang pasti pertama nanti untuk pensiunan mbahnya, karena di sini kan ya untuk mbahnya biar kalau alpukat kan nggak terlalu capek seperti melihara ayam gitu. Betul. Nah, untuk yang berikutnya nanti kalau memang hasilnya bagus dan memungkinkan di sini over untuk kapasitasnya, kita bisa bawa ke sana gitu. Oh, Palangkaraya tadi ya. Iya. Siap. Tapi kalau udah habis di sini ya nggak usah bawa ke sana. Tapi kenapa nggak pilih yang, katakan di sini kan juga sempat ada jeruk Bali. Iya. Kemudian pernah juga tanam mangga kan juga bagus di daerah sini. Iya. Kenapa nggak pilih itu, Pak? Pernah nanam, jadi kita selain membaca,
Terus kemudian belajar dari YouTube dan lain-lain, kita juga ada nyoba seperti mangga, kemudian jeruk itu. Kalau mangga ini sering penyakitnya di batang, sering patah batang. Kadang-kadang kita agak lalai merawatnya, ya nanti mati langsung pohonnya. Kemudian untuk yang kelengkeng juga pernah. Nah itu biasanya musuhnya kalong. Oh iya, harus bungkus ya. Harus dibungkus. Kadang-kadang dibungkus juga masih rontok. Kalau malam itu dikebioi. Oh gitu. Rontok juga nggak dimakan. Kemudian untuk jeruk, penyakitnya juga lumayan banyak di batangnya juga. Oh iya. Jeruk ini ada lumayan banyak. Populasinya tapi untuk konsumsi sendiri. Konsumsi sendiri. Yang lain-lainnya mungkin yang ini ada kita tanam jambu air, ada jeruk, ada sawo juga itu untuk konsumsi sendiri. Jadi ya fokusnya kenapa alpukat ya karena alpukat nilai ekonomisnya tinggi, kemudian saya kira perawatannya lebih mudah. Betul. Dulu juga pernah durian, banyak beli 6 batang, mati 6-nya. 6-nya mati. 6-nya mati gitu. Masih oke. Perawatannya. Berarti pernah nyoba yang lain gitu. Pernah nyoba yang lain ya. Siap. Dan untuk saat ini yang cocok sepertinya alpukat. Nah, kemudian sudah cocok untuk tanahnya, saya kira sudah cocok, dan untuk bibitnya juga sangat rekomendasi, udah cocok, makanya kita tambah lagi dengan sambil gitu. Karena memang dari sekian yang ditanam itu tidak semuanya dari kami teman-teman. Iya. Ada beberapa pengalaman dari Pak Sugeng yang beliau beli dari penjual buka daerah sini, pedagang keliling, kemudian online juga pernah juga. Itu. Dan ada banyak cerita yang akhirnya beliau memutuskan untuk membeli di tempat kami, baik yang sudah ditanam maupun yang nanti akan ditanam. Dan itu beberapa hal yang kami pengen tanyakan ke Pak Sugeng. Salah satu juga yang mungkin bisa menjadi catatan teman-teman bahwa untuk penanaman yang cukup luas seperti ini, berarti ini total nanti berapa pohon Pak? Total semua? Total semua berarti sekitar 250-an lah. 250 ya. Dan 250 Kak, mungkin nanti Pak Sugeng bisa memberikan pengalaman bahwa mending penyiraman terutama untuk di musim kemarau dan itu di dataran rendah. Ya. Kalau Pak Sugeng misal ini posisinya belum memulai ya untuk tanaman yang berikutnya. Ya. Kalau Pak Sugeng lebih memilih dipersiapkan penyiraman yang seperti ini atau mending manual, Pak? Kalau untuk yang ada itu rencana mungkin nanti kita persiapkan sama seperti ini. Karena apa alasannya, Pak? Karena ya sebenarnya kalau untuk penyiraman itu lebih kenyang bahasanya kalau disiram manual gitu. Nah karenanya satu, karena ini yang rawatnya mbahnya, kita lebih supaya mbahnya itu lebih ringan penanganannya itu aja. Tapi misal akhirnya cari orang gitu. Kalau ini pun ada orang juga yang rawat. Namanya orang kan ini masih kita kapasitasnya belum terlalu banyak. Nah itu kan harus orangnya rutin juga. Kalau kayak gini kan banyak tinggal colok aja udah dibiarin aja. Mau setiap hari nyiram juga nggak apa-apa gitu bahasanya gitu. Betul. Dan kami juga setuju bahwa memang kos di awal ini cukup besar daripada yang tiap bulan kita harus bayar SDM yang itu juga tidak sedikit teman-teman. Untuk jumlah pohon sekitar 200 lebih itu juga tidak sedikit, dan apalagi ketika harus satu persatu, saya kira nanti pekerja yang lain malah akan terhambat. Ini rumput nggak terlalu cepat Pak ya? Rumput ini 2 bulan sekali. 2 bulan sekali potong. Semprot ini? Semprot. Aman Pak ya? Kalau untuk saat ini semprot aman, tapi yang jauh-jauh ini. Kalau yang di bawah busut? Di bawah busut enggak. Di bawah busut ini biasanya dipatun. Kita manggil untuk yang kerja ini biasanya perempuan ibu-ibu, khusus untuk matun ini. Kalau yang nyangkul-nyangkul kan bapak-bapak tadi ya. Kalau bapak-bapak matun nih kayaknya kesabarannya kurang. Ya, si beras-beras gitu bapak-bapak. Nah ini kemarin kan memang disemprot pakai obat rumput. Nah ini rumput yang ini susah ini, makanya kemarin dipotong ini. Khusus rumput ini kan belum dapat obatnya kemarin nih. Rumput apa itu namanya yang ini. Nah ini susah ini. Nah, tapi udah dapat obatnya, cuman ini masih belum disemprot. Oke. Selama aman sih tidak masalah, dan juga tidak terlalu jauh, terlalu dekat dengan pohon. Yang kedua, yang kemarin gunakan pupuk apa, obat apa Pak untuk herbisidanya? Herbisidanya, nah kalau herbisidanya mbahnya yang hafal. Yang awal mbahnya ya? Iya, ya awal mbahnya. Oke. Karena memang cukup luas, dan ketika harus full cangkul semua atau mesin
agak melelahkan juga ya Iya. pekerjaan karena ada kandang ayam juga yang tiap Iya. hari harus dirawat. Kemarin Siap, siap, ada kepikiran juga mau kita tanamin Arajes Pinto itu, ada kepikiran. Cuman di sini rawan ada ular. Oh iya. Jadi iya, kalau iya. daerah-daerah yang ada semak-semaknya nih, yang pertama ular, yang kedua tikus. Oke. Jadi sarang penyakit, tikus tadi kan jadi penyakit sekitar sini kan, kemudian sama ular. Kepikiran kemarin. Terus kita uji coba sebagian ini tanam lombok. Oh iya, dan Nah, sudah panen ini ya. Tanam lombok kayaknya ya lumayan lah, meskipun ini kemarin nggak kerawat ini. Nah, nanti rencananya di musim penghujan nanti mau kita perbanyak lomboknya, tapi di susun yang lebih bagus lagi. Oke, siap. Selama nggak mengganggu akar, saya kira sih setuju juga karena memang apalagi ketika cabenya nanti dirawat optimal. Biasanya si alpukat juga dapat nutrisi dari cabai. Banyak kasus seperti itu. Tapi ketika nanamnya ala kadarnya, ya alpukat tetap harus dipupuk. Si cabai juga hasilnya juga tidak maksimal. Itu siap. Itu saja teman-teman. Dan nanti kita keliling bersama Pak Sugeng seperti apa permasalahan-permasalahan yang ada di kebun sini. Ini ki aligator kah? Antara aligator sama kelut niku mboten anu lho. Wah, bile nggih do ilang kok. Kok kadosnya mboten aligator? Mboten nggih. Sempet Green Taiwan juga. Green Taiwan ada. Di daerah mana? Di sana. Daerah sana nggih. Tapi nggih 5 pohon, sing 2 ketemu di sana, yang lainnya nggak tahu di mana. Daunnya mirip soalnya. Oh, mirip. Nggih. Nek Green Taiwan yang mriko rada lincip-lincip nggih ning. Pucuke. Lincip-lincip katanya nggih. Warnanya tumbuhin ini nggak merah, hijau tumbuhnya. Tapi ini aligator mboten iki. Mboten nggih. Mboten. Itu dicoba. Nah, niki kutu putih. Wah, kathah niki kutu putih ya. Oh, nggih niki malah dereng kecek kula niki. Ah, niki kutu putih campur kutu kebul. Niki malah mboten anu kula mboten ngecek niki. Oh, kata saat ini ndang semprot mawon iki maneman wong pertumbuhan sehat. Mumpung dereng nyebar teng mriki. Nggih. Putih. Napa anu niki? Insek niki. Nek jenengan Marsal pun enten. Marsal katuse dereng wonten. Dereng enten. Nek misal kan yang kurakron nek mboten salah niku. Ampun kurakon kan kurang pas nek niki. Oh nggih. Nek nanti kan yang ulat bagian selaput dikasih Marsal. Nggih. Nah, pakai Marsal lagi tapi khusus yang ini kasih penembus. Oh. Perekat penembus niku nggih. Perekat penembus. Oh nggih. Atau pakai sunlight juga bisa dia sebagai penembus. Nggih niki kuatah sangat maneman pun di batang-batang tak ireng niki. Oh nggih. Malah mboten ngecek kula ya. Niki kan yo akhirnya mbok samare sing niki mangke kena terus sing niki sing dereng kena tadi kena juga nggih. Oh nggih sebelah niki khusus niki. Nggih. Ini aligator nih ya. Nggih, godongnya. Aligator. Niki usia berapa sih, Pak? Ini berarti ini yang kedua, sekitar 2 tahunan nih. 2 tahunan. Nggih, 2 tahunan ini. Anak sing niku malah lebih niku, 2 tahun lebih niku. Niki. Nggih, cuman kecentet teng ada pohon niku nggih. Dan kedai pun berbuah jane. Nggih niki mun dangu nek niki. Niki sinare pundi to? Timur. Timure mriko. Kedai angsal kathah. Oh. Tetap saged berbuah kedai. Saged ya, nggih. Kasih nganu mawon MKP nek jenengan niki tasih musim dia bisa berbunga. MKP ini niku porsi nek ndek wingi kan diparingi MKP. Sampun. Porsine niku 1 ember niku 3 sendok. Cukup napa kurang? Oh, kirang nek 3 sendok kan berarti baru 60 gram. Oh, ngoten nggih. Paling boten usia semeter niki 250 gram. Oh, per pohon. Ngasihkannya boleh bertahap 3 kali, 2 kali terserah. Minimal sekaligus itu boleh. Kalau sekaligus ketika musim ngeten iki tasih aman. Nek musim hujan ampun. Oh nggih. Nek tasih enten jauh-jauh ngeten enggak ampun. Nggih. Nek musim ngeten iki tapi dikocor. Terus yang kedua 250 gram niku minimal. Oh, minimal. Nggih.
Berarti masih kurang, mau kemarin cuma Nah, 60 gram dereng efek. 3 sendok ya, 3 sendok 60 gram ya. Karena 1 sendok rata-ratanya memang di 15-20. Oh. Nah, ini berarti kurang. Ini daunnya harusnya udah, usianya pun harusnya udah bisa. Pun saged. Ini sama itu hampir sama usianya. Ini beli dari anu. Ini juga hampir sama. Ini yang dimakan yang dimakan tikus. Dikeret tikus nih. Jadi bawahnya subur, atasnya nih. Oh, niku keretan tikus ngoten niku. Dikeret tikus nih. Oh. Nah, pripun napa di potong del mawon ini memungkinkan lah saged tumbuh malah nih. Nek kalau lihat dari percabangannya, Nggih. sangat memungkinkan mending dipotong. Potong ya. Karena keretannya udah keliling Nggih. full, yang kedua juga jaraknya panjang. Nah, niki juga udah keluar tunas baru toh. Nggih. Niki biar nanti menggantikan mawon. Jadi niki dipotong mawon nek saged. Dihidupkan tunas barunya nggih. 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 Makanya rada nanti antara kurang Soalnya niki nek dibiarkan niki agak lama juga dia sembuh, maksudnya pertumbuhannya juga agak terhambat. Yang kedua niki akhirnya nggak kepakai, tetap harus dibuang. Oh iya. Mendingan pelihara yang ini mohon sing cetok sehat. Nyata subur nih. Nggih. Nah, niki termasuk agak lama. Ini 3. Tapi ya 3 agak lama nih. Memang dibuat miring, Mas. Ini kalah sama ini. Dulu nih kan ini ada pohonnya. Oh, terus pun ditebang. Soalnya di beberapa orang zaman dulu memang biar cepet berbuah dimiring. Tarani niat. Oke. Memang ada anunya. Ada niatnya. Nah, ini yang barengan sama yang buah yang barengan sama kendil sana. Itu anten buah nggih. Nggih anten sekitar wingi sempat dihitung bayar ada 30-an saja ini. Ini juga termasuk lama. Ini 3 nih. Ini belum lama. Nah, ini buahnya kadosnya mboten fit. Riyen ini kan mboten kerawat. Jadi daunnya mawon kuning-kuning. Lah niki daunnya mulai ijo-ijo. Nggih. Jadi pas awal buah niku daunnya niku kuning. Niki pupuk wingi 2 karung. Pupuk kompose. Pripun kira-kira napa kurang pupuk napa pripun? Mboten, niki pun cekap pupuke. Pun cekap nggih. Pun cekap. 2 karung wingi pupuk kompos kambing niku kali ayam ngoplosan. Pun cekap. Kondisi buah ini nggih penyakitnya niki nggih. Foto kebul niki. Neng memang ketika sedang berbuah niku agak sering memang penyemprotan, paling enggak 2 minggu sekali. Nek pas anten buah nggih. Nggih. Makanya biasanya jocok do cacat-cacat ngoten itu kan. Nggih. Tampilannya kan kurang saya. Nah, ini yang buah. Niki nggih kuba. Kuba katanya nggih. Nggih kuba. Nah, niki termasuk saya niki. Padahal nggih belinya nggih sareng 5 pohon kan nggih jenengan kan. Kuba niku. Nah, ini yang paling gede ini kayak kubane. Yang lainnya agak kecil. Niku nggih kuba niku. Oh, niku nggih. Nggih. Berarti belinya kemarin baru 1 tahun. 1 tahun lebih mungkin ya. Termasuk pertumbuhannya gimana nih 1 tahun seperti ini? Ini kalau 1 tahun pertumbuhannya bagus, Pak. Nggih. Pertumbuhannya bagus. Ya harapannya semoga nanti tetap banyak buah normalnya, meskipun ada indikasi ketika di dataran rendah. Nanti coba kita, mumpung saya ada buah, nanti kita review bareng Pak, buah alpukat kuba, nanti kita video. Oh, wah mantep itu. Ada pohonnya kan langsung nggih. Coba tak track dulu beli ini pertama. Oh iya, buah pertamanya. Pohon pertamanya. Beli pertama nggih. Sama Mas Yanis dulu di tahun 2000 berapa nggih. Ini November 2024. November 2024. Berarti besok November 2 tahun. 2 tahun. Berarti napa kurang lah nek 2 tahun pertumbuhannya. Pun saya nggih. 1,5 tahun segini pun saya. November. Makanya kalau rekod terus teng gini WA nih asal nggak hilang loh nonton anu nih. Nggih. Rekod pembeliannya kalau kirim. Niki wingi ngecete fungi kali insek. Oh, kali cet kurakron kali mboten kula tambahi cet. Oh, langsung kurakron sama nganu. Nggih, wingi kan uji coba. Nanti nek memang kurang putih, mun kula tumbaske cet tembok. Cuman ternyata udah putih. Ternyata udah putih jadi nggak usah pakai. Tapi nganu, Pak, udah berapa
minggu dari pengolesan? Ini pengecetan baru paling sekitar 4 harian kemarin. 4 hari. Nggih. Memang ketika nggak pakai cat tembok atau kapur tembok, Nggih. cepat hilangnya. Oh, cepet hilangnya. Sebenarnya nggak masalah karena kan untuk pencegahan ya. Tapi nanti paling per 3 bulan harus ngecat lagi. Tapi kalau musim kemarau sih nggak. Kalau musim penghujan bisa Luntur. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ngecat. Nggih. Tapi aman. Jadi nah memang tujuan dari pengecatan kan pencegahan satu ya Pak ya. Nggih. Yang kedua untuk niteni, untuk ketika nanti ada bata yang terserang itu lebih kelihatan tuh. Oh, nggih. Makanya jangan terus lalai ketika sudah dicat, berarti nggak mungkin akan terserang, itu enggak. Nggih. Hanya untuk mencegah iya, tapi juga untuk menjadi tanda bahwa oh ono barang sing Ono kewane. Nggih, mudah-mudahan iso apik teman-teman nggih. Ha niki Green Taiwan nggih. Apa napa niki? Niki Runcing-runcing. nggih, niki Green Taiwan. Green Taiwan nggih. Niki terus mriku kalih atus niki. Niku nggih. Oh. 2. Ada 5 tadinya. 5 nggih, tumbas niki. Berarti Kuba 5, Green Taiwan 5. Yang selain Mickey sama alligator. Mickey 5, Mickey-nya 10. Terus kelut, kayangan, Kuba, Green Taiwan. Yang keduanya baru alligator. Oh, enten kayangan juga nggih. Kayangan nonton. Tapi labelnya mau ical. Alligator niki alligator niki. Ini alligator ya. 2 niki. Alligator. Nah niki ini termasuk tanaman beli pertama mbahnya sama yang di kandang sana. Ini tapi kecentet nggak kesiram. Nah kita tumbuh ini kayak nambah kelut. Apa? Kendil kah? Niki kados kendil godhong Nggih. Kodi. Nah ini versi pertama nih. Anu juga nih, sama nih nggih. Sama niku make Marsal mohon aman. Marsal ya. Tapi dulu memang ada kendil bibitnya. Dulu bibitnya nek mbae beli yang anu tuh kan nggak tahu. Oh, gitu. Beli wong iter niku. Yang penting alpukat ngoten. Hasilnya gini iki. Niki pertama juga 1 2 3 niki. Oh. Harian nggih rata keliling. Sepanjang hidup niki nggih. Nggih, 3 nih 1 2 3 niki. Nah niku napa alligator mungkin. Sing putih niki. Kalih niku. Niki Mickey nggih. Niki Mickey. Nggih. Niki nggih Kuba. Niki gede niki. Ini Kuba nggih. Berarti 2024 November. Kok boten mirip alligator, Pak ya? Boten mirip nggih. Nah niki sing tiyang ideran niki. Boten alligator boten percabangannya boten ngeten. Niki boten Niki juga. 2 niki beda niki kok. Oh. Nah niku wong adol nggih sak-sake digawane mbuh apa penting alpukat nggih. Niki boten godhong alligator jane. Tapi boten lokal nggih. Acara misal lokal biasanya lokal unggul. Oh, lokal Kadang unggul, suka Muria nih kok kan enten juga Oh nggih. nyanjange alpukat mentega ngoten Nggih. niku. Nggih ada. Kadang belum tentu jelek juga ketika Nggih. boten alligator niku. Tapi nggak apa-apa dilihatin hasil dulu nggih. Nggih, tetap ditonton Mepet-mepetnya nanti baru di tot booking kalau udah habis. leres. Niki Mickey. Nggih niki alligator niki Nggih. Mickey. Niki alligator. Kayangane niki kan. Konten wingi itu wonten punteng mriko kados wonten tulisan kayangan niku tengah. Niki kados sih. Niki kan. Ini saya wonten sing wonten labele kok kayangan. Enggak enak labele niki. Kok tegur ke gedang bae niku. Niki niku kayangan. Kayangan niki nggih. Nggih. Oh, kalau tani malah Green Taiwan ini. Wonten siger ya niku. Siger mboten wonten. Kelet Mickey nggih. Wingi wonten sing pembagian dari pemerintah juga ada. Oh ngoten. Nggih, Cuman ditanam teh putih boten ngertos. mboten ngertos. Mbak sing nana dioplos-oplos ngoten. Pemerintah niku nek mboten salah niku kula labelnya kan wonten niku. Nggih. Keterangannya itu cuman
hijau bundar gitu anune. Oh, Jenisnya. nggih. Jenis Niku- hijau bundar apa hijau bulat enten ya? Hijau bundar, enten niku varietas sempun dipatenkan namanya hijau bundar, tapi Oh. boten terlalu familiar di kalangan pekebun, tapi pun buah. enten patennya nek niku. MDP rendah sakit nggih. Saged. Cuman pohonnya yang mana ini yang kita nggak tahu. Saya juga belum pernah lihat pohonnya Nggih. masalah yang hijau bundar itu. Makanya Apa ada niki kira tak beto dhewe ada 5 batang apa 6 batang kalau nggak salah kemarin itu. bareng sama nih 2 tahun juga. Nanem sebelumnya jenengan. Malah sebelum. Nggih, sebelumnya kan gini Bisa aku campur pas ketemu jenengan udah yang valid aja gitu. Nggih. Nah, ini anu apa? Mun mulai ini kan mulai kembang. Oh, niki Tapi- tapi ngadap juga. Nggih, iki ngandap. Nah, mungkin sing kekurangannya kan sebagian ngandap nih. Nah, nek sing dienggo coba Mbak niku sing mboten diangkat nih kok. Mati. 1 2 3 4 niki mboten diangkat nih. Oh, Ya pertumbuhannya kata sih nggih rada kurang anu juga. padahal 3 tahun lebih niki nggih. Nggih, Sarangnya sing niki kali ngajeng niku ta? nggih. Nah, niki sing ngandap-ngandap niki asal mungkin mboten guling mawon. Soalnya ini kan Perengan. parit anu sungai. Tapi ini ketika musim penghujan gede airnya, Pak. Nggih. Nek pas Enggak bawah sampai aja, naik. enggak sampai. Soalnya ini kan tinggi ya, sana kan rendah. Oh, sana enten ngono niki. Nggih, lari ini ke Oh, sana. sana. Lari ini ke sana. Nah, ini yang tanaman lama. Nah, ini untuk tanaman lama nanti jenengan koreksi apa kira-kira anu nih masukannya. Nek untuk tanaman lama niki niku pun biarke pun gede nek ajeng jangkat boten saged. Nggih. Sing kedua, nek kula jenis-jenis memang seperti ini, jenis-jenis daun lebar seperti ini, itu memang dia harus bentuk vigor dulu gede, Nggih. baru nanti berbuah. Termasuk aligator niku biasanya gede riyen Nggih. sampai berbuah. Beda sama Miki biasanya cilik mawon pun keluar berbuah. Nggih. Tapi ketika mau dipacu, ketika pengen cepat berbuah, MKP mawon cekap. Oh. Tapi MKP-nya dua aplikasi, nggih. kocor sama spray. Oh, cocok sama spray. Anek sing kocor yang di bawah MKP-nya MKP Pak Tani. Yang spraynya. Kalau yang spray MKP-nya MKP Merauke. Oh, kocor Pak Tani. Spray Merauke nggih. Nggih, karena nek sing Pak Tani niku dia susah hancur. Jadi nanti Cocoknya untuk bawah. untuk bawah. Oh, nggih. Dan kalau untuk dosisnya tadi sama ukuran segini minimal 250 gram per pohon. Tapi kalau untuk spray, spray kalau spray itu pakai dosis 2 gram per liter aja. 2 gram per liter. Nek sak tangki berarti Nek saat tangki tergantung Perkiraannya 30 kan berapa satu sendok? tangki itu sekitar 16 liter ya. 16 literan atau anggap saja 15 nggih. Nggih. Berarti 30 nggih sekitar 2 sendok. 2 sendok nggih. 2 sendok. Soalnya ini sebagian kan pun ada yang layak untuk dibuahkan ya. Nggih, niki pun layak dibuahkan Pun niki. layak ya. Cara misal ini keluar bunga, Nggih. udah nggak harus dibuang. Beda sama beberapa pohon yang di sini kan ketika keluar bunga paling disisain berapa buah. Nggih. Kalau ini ketika keluar bunga masih udah aman ketika dia bawa buah. Dibuahkan. Cuman memang dilalah udah gede tapi belum keluar bunga. Nggih. Ini belum, ini malah keluar subur lagi. Keluarnya subur lagi. Ini nggak bisa dibuahkan nggih. Subur soalnya apa bisa juga. Enggak masalah, tetap dikasih MKP tetap masih ada kemungkinan. Ini musim-musim kemarau, ketika malam dingin itu masih ada kemungkinan. Oh ya. Sebenarnya paling cara paling pemaksaan kan dikerat, cuman kan Mariman kalau ini dikerat. Sayang kalau ya. dikerat. Saya mesti meninggalkan luka. Nah, yang di sana itu memang udah lama banget itu ya udah dipaksa aja. tetap ya. Dipaksa dikerat. Ini kayangan. Kayangan. Oh. Kayangan produktivitasnya bagus nggih. Bagus. Merasanya mungkin agak Nek mriki nggih tasih aman. si aman ya. Nek di MDPR atas juga. saya ke atas itu pun agak berairnya cukup tinggi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Sugeng atas waktunya. Sama-sama, terima kasih kunjungannya ke sini. Siap. Mungkin nanti kita akan sering-sering ke sini izin. Boleh. Walaupun Pak Sugeng kan memang kesibukannya di Palangkaraya, Pak ya. Palangkaraya ya. Seharian di sana. Iya. Nanti saya mungkin ketemu sama Bapak, mbahnya di sini. Terima kasih sekali nanti. Kita sering main-main ke sini karena juga tidak terlalu jauh dengan rumah saya yang ada di sini. Iya. Sekian. Jika menurut Anda video kami bermanfaat silakan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silakan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian, ini Bibit buahku, mana bibit buahmu? Matur suwun. Nggih.
Ya.